Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapuroh. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 21025530. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 5 dengan materi siklus air sebagai syarat untuk mengikuti uji kinerja. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa adanya kendala. Sebelum pembelajaran kita mulai dan agar pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan untuk Ananda Fadila maju ke depan memimpin doa. Siapkan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba Wa bil islami dina. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk mengetahui tingkat kehadiran kalian pada pagi hari ini akan Bu Guru absen terlebih dahulu. Ananda Fadila Anin Yariski. Hadir. Arin Kaila. Hadiroh. Maura Karista Putri. Hadiroh. Fahri Julian Griwardani. Novi Kholisatul. Baik, semua hari ini hadir ya anak-anak? Alhamdulillah, semua hari ini anak-anak bisa hadir semuanya, tidak ada yang sakit. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri lebih dahulu. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, agar kita pembelajaran pada hari ini lebih semangat lagi, kita speaker sebentar ya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
anak-anak, sebagai umat Islam, kita setiap hari melaksanakan ibadah. Ibadah apa, anak-anak? Sholat. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, kita melaksanakan kegiatan apa dulu? Berwudu. Nah, dalam berwudu kita menggunakan media apa, anak-anak? Air. Dari mana air tersebut berasal? Dari sumur. Apakah air yang setiap hari itu kita pakai itu akan bisa habis? Tidak. Jawabnya adalah tidak. Nah, pada pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan mempelajari materi tentang siklus air. Siklus air adalah pergerakan air secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Di mana pada pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang atmosfer bumi. Di mana di dalam atmosfer bumi itu terkandung oksigen dan juga karbon dioksida yang keberadaannya sangat berpengaruh sekali terhadap proses siklus air. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah apakah air yang kita gunakan sehari-hari atau air yang berada di rumah kalian yang kita gunakan setiap hari itu bisa habis? Tidak. Sedangkan manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bagaimana proses siklus air tersebut terjadi. Selanjutnya, anak-anak, agar kita lebih memahami dan mengerti akan proses terjadinya siklus air, mari kita saksikan dan kita perhatikan bersama-sama video tentang siklus air yang akan Bu Guru tampilkan dalam layar proyektor. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengumpulan bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi.
lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tentang siklus air tadi, berdasarkan hasil pengamatan kalian, siklus air terjadi melalui berapa tahapan anak-anak? Baik. Apa saja itu anak-anak? Yang pertama, evaporasi atau biasa disebut dengan penguapan. Terus yang kedua, Kondensasi. atau biasa yang disebut dengan pembentukan awan. Yang ketiga, Presipitasasi. atau biasa disebut dengan hujan. Yang keempat, infiltrasi, atau biasa yang disebut dengan peresapan air ke dalam tanah. Baik, selanjutnya kita akan praktek terkait dengan proses siklus air. Kemarin Bu Guru sudah meminta kalian untuk membawa peralatan prakteknya. Sudah dibawa anak-anak? Sudah. Silahkan kalian keluarkan dan letakkan di atas mejanya masing-masing. Sekarang silahkan kalian gambarkan proses siklus air di dalam media yang sudah kalian bawa. Yuk, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Baik, untuk selanjutnya akan kita tuangkan ke dalam plastik yang sudah kalian gambar proses terjadinya daur air. Kita mulai dari kelompok. Oke, coba dibuka plastiknya. Angkat aja. Ya, angkat aja. Ya. Seperti air laut. Yang sudah selesai kelompok berapa lagi? Oke. Ya. Baik, sambil mengamati percobaan yang sudah kalian buat tadi, kalian isi LKPD ini. Berdasarkan hasil pengamatan kalian terhadap praktek yang baru saja kita laksanakan. Misalkan kelompok 4 ya. Sudah selesai semuanya? Udah ya? Masih ada yang belum selesai? Sudah semuanya? Kelompok 5 belum? Ada kesulitan? Dari hasil pengamatan bagaimana? Siklus air terjadi melalui 4 tahapan. 1. Evaporasi atau penguapan. 2. Pengendapan atau kondensasi. 3. Presipitasi menjadi titik-titik hujan. 4. Infiltrasi meresap ke bumi. Nah, ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 4. Nah, kelompok 5. Kita kasih tepuk tangan. Silakan kelompok 5 untuk kembali. Agar kalian bisa memahami dan juga mengerti terkait dengan siklus air, maka akan Bu Guru tayangkan sebuah lagu tentang siklus air. Maukah kawan-kawan air kehidupan urip semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa proses
Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak, setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dan juga melaksanakan praktek, kita bisa menarik kesimpulan bahwa proses siklus air itu terjadi karena 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan apa Nana? Evaporasi atau penguapan. Yang kedua, proses apa? Kondensasi atau pembentukan awan. Terus yang ketiga, presipitasi atau proses jatuhnya air ke bumi. Yang keempat adalah infiltrasi, yaitu proses penyerapan air ke dalam tanah. Baik. Selanjutnya Bu Guru mau tanya kepada anak-anak, apakah pembelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran pada pagi hari ini? Tentang siklus air. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan dikarenakan kita belajar tentang siklus air. Kalian menjadi lebih tahu bagaimana prosesnya siklus air tersebut. Untuk selanjutnya nanti sebagai evaluasi kalian kerjakan di LKS-nya halaman 54. Silahkan dibuka halaman 54. Nanti kalian kerjakan di rumah. Baik, sudah ketemu ke halaman 54? Nah, sudah. Baik. Saya rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sebagai penutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Siap-siap doakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma jami' baini wa baina rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelasnya kembali ke tempat. Ya, sekali lagi Bu Guru mengingatkan jangan lupa untuk PR-nya nanti dikerjakan di rumah. Ya, saya akhiri sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.